Tenaga kesehatan di tanah air akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi naiknya kasus COVID-19. Pertimbangan lain dalam pemberian dosis booster kedua ini adalah karena tenaga kesehatan berisiko tinggi tertular virus corona. Sedangkan untuk jenis atau merek vaksin yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan tidak dijelaskan secara detail, namun sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selanjutnya, apabila target pemberian booster COVID-19 kedua bagi tenaga kesehatan telah terpenuhi, maka booster kedua akan diberikan kepada kelompok rentan lainnya seperti lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Kasus infeksi harian COVID-19 tercatat memang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Diharapkan adanya booster kedua bagi tenaga kesehatan ini mampu memutus penyebaran virus COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini untuk awalnya akan diutamakan kepada kelompok yang rentan seperti nakes terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan mungkin lanjut ke kelompok yang usia lanjut dan lain sebagainya. Oke, nah kita akan membahas nih pemirsa mengenai hal ini. Booster kedua, nakes dulu yang memulainya karena beresiko tinggi. Nah, untuk masyarakat kapan nih? Kami sudah mendatangkan narasumber yang tentunya akan bisa menjawab mengenai hal ini. Sudah bergabung bersama kita semua Dr. M. Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Dr. Vera Ibrahim, pakar virologi dari UI. Selamat pagi Dr. Syahril, Dr. Vera. Ya, selamat pagi Mas Imran, Mbak Ken, dan juga Dr. Vera. Ya, sehat semua ya dokter ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kita ke Dr. Syahril dulu. Ini mungkin banyak yang nanya, mungkin masyarakat kok belum vaksin ketiga udah vaksin keempat aja. Tapi kan ini buat nakes dulu, tapi nanti akan lanjut ke masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas, Dok, berkaitan dengan booster keempat ini akan diberikan kepada siapa dahulu dan akan ke masyarakat kah? Ini kapan gitu, Dok? Atau sudah dimulai ya dokter ya informasinya untuk nakes? Ya, terima kasih. Jadi untuk nakes sudah dimulai kemarin ya, sesuai dengan surat edaran. Cuman saya ingin menyampaikan dulu bahwasanya vaksin ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita seluruh masyarakat. Nah, yang perlu kami jelaskan juga, Mas Imran dan Mbak Ken, bahwasanya kita saat ini sebetulnya prioritas utama adalah booster pertama untuk seluruh masyarakat, karena cakupan kita baru 26,8%. Jadi kita sama-sama yuk bareng-bareng bagaimana meningkatkan perlindungan ini kepada masyarakat untuk mencapai lebih dari 50%. Nah, dengan booster kedua atau vaksin keempat ini dipandang perlu bagi orang-orang risiko tinggi. Karena apa? Terutama tenaga kesehatan itu sudah diberikan sudah hampir 1 tahun yang lalu. Sedangkan masa efektif atau katakanlah kekuatan antibodi yang ada itu sudah menurun. Sehingga dengan seiring meningkatnya kasus yang baru ini ya, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan booster ini kepada terutama tenaga kesehatan dan nanti diikuti dengan risiko tinggi yang lain. Lansia, kemudian pelayanan publik yang lain termasuk orang-orang dengan komorbid gitu Pak. Dan setelah itu baru masyarakat. Seperti halnya booster pertama kemarin kan begitu ya urutannya gitu ya. Saya mau ke Dr. Vera juga. Dok, tadi kan dijelaskan oleh Dr. Syahril kalau hal ini dipandang perlu karena apalagi untuk nakes sudah 1 tahun, mungkin kekuatan antibodinya menurun. Memang ini yang menjadi pertimbangan utama atau yang perlu kita ketahui juga apakah memang ada mutasi lagi dari virus ini, dari COVID ini termasuk yang terakhir BA4, BA5 sehingga nanti juga akan terus dilakukan booster begitu Dr. Vera? Ya, terima kasih Mbak Ken, Mas Imron. Jadi memang sampai saat ini sama seperti tadi Pak Syahril katakan bahwa kita masih belum tahu secara tepat atau persisnya bahwa perlindungan dari vaksin itu seberapa lama, kemudian seberapa tinggi titer antibodinya.
Jadi berdasarkan data yang ada ternyata pada waktu 6 bulan sampai 9 bulan itu terjadi penurunan. Nah, kemungkinan efektivitasnya juga bisa turun. Nah, untuk itu seperti halnya prinsip daripada vaksin bahwa kita perlu memberikan booster atau penginduksi lagi karena kita punya sel memori untuk terkait dengan respon imun terhadap SARS-CoV-2 ini. Sehingga perlu ditingkatkan lagi dengan booster tersebut. Jadi kita memang belum tahu karena dan lagi virus itu pasti akan bermutasi terus ya. Jadi timbul varian-varian baru selama dia bisa masih berkembang biak dan kemudian kita yang harus mencegah supaya virus itu tidak bisa berkembang biak, artinya tidak masuk ke dalam sel ya, atau tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karena sampai saat ini juga kita belum mempunyai itu obat yang secara spesifik bisa terhadap SARS-CoV-2. Jadi memang tadi perlindungan dari vaksin dan juga tentunya adalah penerapan yang disiplin prokes itu untuk mencegah terjadinya infeksi tadi karena obatnya belum ada. Kemudian kita juga belum tahu seberapa lama dan seberapa tinggi perlindungan dari vaksin. Jadi perlu adanya booster untuk kembali meningkatkan atau membangkitkan kembali respon imun kita. Begitu, Ken dan Mas Inton. Oke, dokter, ini mungkin juga bisa dijawab sama Pak Syahril, karena masih ada juga masyarakat yang mungkin beranggapan seperti ini, untuk apa sih vaksin lagi, toh booster juga sudah lumayan, dan ini kan BA4, BA5 tidak begitu parah, karena kan beberapa informasi bahwa ini cepat menular, tapi tidak begitu parah. Ini yang kemudian menjadi alasan masyarakat, ya kalau nggak parah ngapain vaksin gitu. Ini anggapan yang sering muncul, dok, berkaitan dengan vaksin begitu. Ini bagaimana untuk pemahaman kepada masyarakat? Ya, yang sekarang memang tidak bertambah parah karena memang salah satu mungkin adalah bagian karena kita sudah punya imunitas, jadi dengan vaksin tadi. Tapi juga virusnya kemungkinan berubah karena sudah juga menjadi tidak lebih menyebabkan penyakit yang parah. Tetapi kan kita tidak mengetahui perubahan virus itu terjadi. Jadi perubahan virus itu bisa terjadi terus, tapi nanti tergantung bisa menguntungkan virusnya, bisa juga menguntungkan kita. Jadi itu biasanya. Oke, Dokter Vera, artinya booster ini tujuannya untuk memperkuat, mempertebal antibodi atau lebih kepada supaya lebih responsif terhadap mutasi adanya virus baru begitu, Dokter Vera? Ini booster ini untuk kita meningkatkan, jadi memang memperkuat kita karena biar meskipun agak perbedaan, ternyata cross reactivity imunitas itu ada terjadi. Jadi sehingga tadi salah satu efeknya daripada vaksin itu kita penyakitnya bisa menjadi ringan atau lebih pendek masa sakitnya. Baik, dokter, kita jeda sejenak ya, Ken, Dokter Vera dan Dokter Syahril. Sejenak kita akan lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan booster, terutama karena kalau kita lihat booster pertama, ini masih agak telat ya, masih 25%, masih jauh dari masih berlangsung harapan. Lah ya, masih terus dikejar untuk masyarakat. Jadi kita akan tanyakan ke Dokter Syahril usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog kita hari ini. Saya mau ke Dokter Syahril. Dokter, ini kan sudah dimulai maksud saya, kemarin untuk booster kedua. Apakah dari gambaran atau pembacaan dari Kemenkes ini, memang nakes ini sudah cukup banyak sudah mulai banyak yang terjangkit COVID-19, dok? Ya, untuk yang saat ini memang tidak setinggi Delta maupun Omicron yang awal ya. Saat ini lebih berkurang. Nah, kenapa kok diberikan booster kedua ini? Karena memang saat ini kita kan masih pandemi dengan fluktuasi yang meningkat ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Vera, ya, Dokter Vera, imunitas atau respon imun dari vaksin yang booster pertama sudah mulai menurun ya. Nah, sekali lagi kenapa kok nakes ini didulukan ya, termasuk nanti risiko tinggi yang lain ya. Itu adalah memang kita harus melindungi mereka karena mereka lah yang akan memberikan pertolongan garda terdepan kepada kita semua yang nanti ya kalau kena ya mudah-mudahan tidak, yang akan menolong kita gitu loh. Jadi mohon dimaklumi kalau
pelayanan publik, kemudian nakes, lansia ini menjadi prioritas utama dulu ya. Oke. Dokter Syahril, ini kan sudah dimulai booster kedua atau booster kuadrat nih. Yang pertama untuk nakes dulu, sedangkan booster yang pertama saja, Dokter Syahril, ini kan masih ongoing ya untuk masyarakat. Nah ini nantinya kemudian yang menjadi prioritas, benar-benar prioritas dulu untuk menyebarkan atau mungkin melakukan booster yang pertama dulu untuk masyarakat, sehingga nanti kemudian bisa dilakukan booster kedua untuk masyarakat setelah nakes, atau berjalan beriringan, atau seperti apa, dokter? Ya, untuk vaksin pertama untuk masyarakat yang kita meningkatkan cakupan lebih dari 50% nanti, itu akan beriringan ya, serentak dengan booster kedua ini untuk nakes. Dan selanjutnya akan diikuti dengan booster kedua yang lain sesuai dengan prioritas tadi. Jadi secara teknis nggak ada masalah sebetulnya. Karena apa? Di tempat-tempat layanan vaksinasi, sudah ada itu daftarnya, datanya, siapa yang akan di booster pertama, kemudian tenaga kesehatan. Saya kira teknis dan insya Allah mudah itu untuk dilakukan ya. Cuman perlu bantuan dari TV One dan juga seluruh media mengkomunikasikan risiko ini, yaitu kenapa kita perlu booster kepada masyarakat, karena tadi ya yang disampaikan Dr. Vera ya. Jadi imunitas kita ini perlu kita tambah ya, kita berikan kekuatan lagi agar seluruh masyarakat yang mendapatkan vaksin ini mempunyai suatu daya kekebalan yang bagus gitu ya, responnya bagus untuk mengenali baik itu saat ini adalah varian yang lama maupun subvarian yang baru, sehingga ya walaupun kita kena gitu, walaupun ya mudah-mudahan tapi itu tidak terlalu berat dan tidak perlu harus dirawat di rumah sakit, dan kita bisa menekan angka kematian gitu. Oke, untuk booster kedua ini berapa banyak dok, dan apakah sudah didata seluruh nakes di seluruh Indonesia untuk mendapatkan booster ini? Ya, ini terdata untuk dokter dan perawat itu ada sekitar 1,9 juta, dan sisanya sampai dengan 4 juta itu adalah tenaga kesehatan yang lain. Jadi tenaga kesehatan yang lain itu contoh tenaga laboratorium, bagian farmasi, bagian pemulasaran jenazah, kemudian kesehatan lingkungan yang juga berhubungan langsung terhadap pelayanan masyarakat yang dirawat jalan, dirawat inap, juga terutama di ICU ya. Oke. Nah saya mau ke Dokter Vera juga. Dokter Vera, mungkin ini juga untuk informasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya setiap vaksin termasuk juga booster ini sampai berapa lama sih dok kekuatannya untuk bisa membentuk antibodi yang cukup ketika merespon adanya mutasi virus yang baru, termasuk juga sifat-sifat mutasi virus selanjutnya ini akan seperti apa dok? Kalau saya baca yang BA4 dan BA5 ini memang tidak sedahsyat katanya virus yang sebelumnya. Seperti apa sih Dokter Vera? Ya, jadi sampai saat ini kita sebetulnya masih belum mengetahui secara tepat ya bahwa dengan kondisi atau titer antibodi ataupun respon imun yang sejauh mana yang bisa melindungi kita ya. Jadi berbeda dengan penyakit lain yang sudah diketahui. Nah kita masih belum tahu. Untuk itu kita selalu berusaha untuk meningkatkan. Kemudian berapa lama respon imun yang dibangkitkan oleh vaksin ini bisa bertahan. Nah itu kita juga masih belum tahu secara persis, tetapi data-data yang ada memperlihatkan bahwa dalam 6 bulan sampai 9 bulan itu terjadi penurunan. Sehingga kita perlu membangkitkan kembali respon imun tersebut supaya jumlahnya itu cukup untuk bisa mengatasi, meskipun tadi kita belum bisa mengetahui secara pasti sebetulnya cukupnya seapa, sehingga makanya memang dengan vaksinasi saja itu tidak cukup untuk mencegah penyakit infeksi COVID-19 ini. Jadi kita perlu menerapkan tadi protokol kesehatan dengan disiplin supaya tadi kita tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Karena ketika virus itu bisa menginfeksi kita, kemudian dia berkembang biak, kemungkinan untuk menimbulkan atau menghasilkan varian-varian baru itu bisa atau berpotensi sangat besar. Nah, varian yang terbentuk itu tadi bisa menguntungkan untuk virusnya sehingga bisa menjadi lebih mudah ditularkan, kemudian bisa menyebabkan lebih berat penyakitnya ataupun tidak. Jadi bisa juga bahwa virus yang terbentuk malah mungkin nggak bertahan lama atau
virus varian baru itu menjadi tadi lebih mudah ditransmisi tapi menjadi penyakitnya ringan ataupun tidak menjadi mudah ditransmisi. Jadi kita masih belum tahu secara tepat ketika varian itu timbul itu akan menjadi seperti varian yang seperti apa. Nah, untuk itu memang surveillance untuk mengetahui bahwa varian-varian itu yang timbul itu seperti apa itu sangat diperlukan, dan itu sudah dilakukan ya oleh Indonesia. Kemenkes kita memantau virus-virus yang beredar yang ada di Indonesia itu seperti apa. Jadi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Begitu. Oke, dokter, dari pernyataan Anda tadi bahwa ini belum diketahui secara pasti berapa lama akan bertahan begitu imunitas di dalam tubuh, berarti dengan kata lain kita masih akan ada booster-booster selanjutnya ya, booster kelima, booster keenam, seperti itu kurang lebih, dok ya? Mungkin, saya nggak bisa bilang secara pasti, karena kan seperti influenza juga virusnya kan berubah terus, sehingga kita memerlukan vaksinasi setiap tahun. Jadi untuk yang SARS-CoV-2 ini, saya juga masih belum bisa mengatakan secara pasti seperti apa, tapi bisa aja terjadi seperti itu. Oke, saya mau ke Dokter Syahril dulu. Dokter, mungkin penutup juga ini singkat saja, dokter. Ini juga kemudian dilakukan oleh pemerintah mendorong booster kedua ini karena sekarang kan kalau kita lihat mungkin sudah mulai longgar nih ya dokter, masyarakat sudah mulai juga diberi kebebasan meskipun harus terus menerapkan protokol kesehatan. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan, termasuk nanti bagaimana panduannya dokter ketika akan melakukan booster kedua, persyaratannya misalnya yang pertama Sinovac atau kemudian Pfizer, Astra, seperti apa ini dokter? Oh ya, sebelumnya saya ingin menambah sedikit ya dari Dokter Vera tadi. Jadi varian-varian yang baru ini itu karakteristiknya itu mempunyai imun escape ya. Jadi dia bisa meloloskan diri dari imun yang sudah dibentuk dengan vaksin sebelumnya ya, karena tadi dayanya yang berkurang ya. Nah, sehingga perlu ditambah dengan booster. Dengan booster itu akan meningkatkan lagi respon imunnya sehingga dia bisa menangkal itu. Nah, kemudian tadi betul Mbak ya, kita sudah 2,5 tahun kayaknya lelah ya, tapi itu bukan kita saja ya, terus dunia capek ya, lelah ya. Dan apalagi kemarin kita setelah Lebaran itu agak melandai dan ada suatu prediksi yang mengatakan kita dalam terkendali ya, sehingga adanya pelonggaran pakai masker yang saat itu diumumkan Bapak Presiden karena memang mengantisipasi itu. Nah sekarang satu karena alasan meningkatnya kasus ini ya dengan varian yang baru, maka ayo dong kita kembali. Karena risiko yang akan terjadi apabila ini kita tidak melakukan dua hal. Yang pertama adalah protokol kesehatan yang mencegah untuk transmisi penularan dari orang ke orang. Yang kedua vaksinasi untuk menimbulkan suatu daya tahan seseorang itu. Nah dua hal ini yang satu kesatuan yang harus kita lakukan. Dan risiko ini memang harus dikomunikasikan oleh kita semua secara terus-menerus, termasuk TV One. Luar biasa ini ya, sehingga masyarakat lebih paham, oh itu toh pentingnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga ada Dr. Vera Ibrahim, pakar virologi Universitas Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu dokter semuanya. Ya, salam sehat semuanya.